menjebolkan 3 heels. Bukan heels saya. Iya. Heels minjem lalu saya jebolin. Iya. Karena Gitu. kaki saya tuh nggak tahu ya Pak kenapa. Kayak nggak mau gitu. Dipakein sepatu cantik-cantik tuh kayak susah gitu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat beraktivitas untuk seluruh sahabat podcast IHS. Ya, ketemu lagi bersama saya Rian yang seperti Lee Min Ho. Oke, pada siang hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa ya. Dia baru pulang dari 16 hari kurang lebih ya karantina di event Putra Putri Solo tahun 2022 dan dia adalah salah satu mahasiswa IHS International Hotel Management School. Oke, kita sambut ada Mbak ya, dia karena Solo ya. Ada Mbak Miss Maimunah Nurmasari. Halo. Iya. Wah, kelihatan sekali ya aura-aura Putri Solonya. Bagaimana 16 hari di karantina, Misma? 16 hari di karantina itu berat ya Pak, Oh, jujur berat. aja. Tapi seneng banget. Seneng banget ya. Seneng banget. Awalnya nyangka nggak sampai jadi finalis seorang Putra Putri Solo tahun 2022? Awalnya saya nggak nyangka sih Pak. Maksudnya saya tuh masuk Putra Putri Solo itu cuman karena rekomendasi. Oh, rekomendasi. Iya, rekomendasi dari senior saya. Kamu kan paskibraka, kenapa nggak lanjut aja ke Putra Putri Solo gitu. Oh, gitu. Tapi kan image paskibraka yang keras, gitu Keras, kan, kaku. Terus habis itu disuruh ikut Putra Putri Solo kan awalnya saya nggak mau tuh. Bisa nggak ya gitu, tapi ya udah saya coba aja, saya masukin nama saya ke pendaftaran. Oh, pendaftaran. Jadi itu ya. Jadi dari teman-teman untuk merekomendasikan. Nah, sebelumnya nih sebenarnya bisa diceritakan nih Misma nih awal perjalanan menuju menjadi seorang finalis Putra Putri Solo tahun 2022. Awal perjalanannya gimana? Kalau awal perjalanannya itu struggle banget jujur, karena seleksinya itu Putra Putri Solo itu seleksinya banyak banget Pak. Oke. Jadi tak potong, ada berapa? ada 2 tahap. Oh, ada 2 tahap Iya. ya. Total peserta? Total peserta ada 85 orang. Oke. Jadi 2 tahap itu ada tahap pertama itu ada tes tertulis, pengetahuan umum sama tes public speaking. Oke. Terus habis itu lolos jadi 50 orang. Lalu kita ada tes tahap kedua itu ada tes wawancara sama ada tes minat bakat. Oke, minat bakat. Tes minat bakat apa aja itu nanti? Seperti apa? Tes minat bakat itu sebenarnya semua tergantung kita ya. Mau nunjukin minat bakat apa yang kita bisa itu terserah. Yang penting berani aja nunjukin ini loh aku sama minatku sama bakatku gitu. Oke, pada waktu tes minat bakat, Misma apa yang menunjukkan apa kepada Dewan Juri? Kok ketawa kamu? Jadi waktu tes minat bakat itu jujur aja saya nggak kepikiran apa-apa. Saya juga bukan penari. Oh, gitu. Saya juga bukan penyanyi tembang Jawa gitu. Enggak, saya nggak bisa mau copat. Tapi karena saya bisa nyanyi lagu pop, nyanyi lagu anak sekarang, udah saya nyanyi lagu pop. Oh, gitu, lagu pop ya. Oke. Jadi spontan aja waktu itu. Spontan aja. Jadi, gitu ya. Iya, jadi buat kalian yang berpikir kalau Putra Putri Solo itu harus bisa nari, harus bisa nembang, itu enggak kok sebenarnya. Enggak ya. Jadi semakin kesini semakin kita ngikuti apa selera anak muda ya. Biar nanti ilmunya masuk pada, soalnya kan tugasnya Misma itu memperkenalkan untuk anak-anak muda terutama. Iya, betul banget Pak. Oke. Setelah minat bakat, pengumuman lah. Iya, pasti. Pengumumannya itu diambil. Pengumumannya itu diambil ada 10 pasang, jadi 20 orang finalis, dan pengumumannya itu lewat WhatsApp Pak. Oh, WhatsApp. Jadi saya tuh nggak di WhatsApp. Oh, gitu. Sampai malam saya nggak dikasih kabar apa-apa ya. Saya udah minta maaf sama orang-orang terdekat saya, sama keluarga saya. Kalau maaf banget, saya nggak keterima
Oh gitu. iya. Tapi waktu itu ada yang ngasih tahu saya, coba deh lihat Instagram postingannya Putra Putri Solo. Pas saya lihat ternyata ada foto saya. Jadi saya ditipu. Saya di-prank sama panitia. Oh, di panitia. Iya. Saya kira paketannya habis atau enggak? Ternyata saya emang di-prank. Oh, di-prank ya. Ternyata saya keterima. Luar biasa. Putra Putri Solo rupanya panitianya lucu juga ya. Seru juga ya sampai nge-prank kayak gitu. Oke, setelah diterima mulailah karantina. Iya. Mulai karantina. Nah, di dalam karantina itu belajar apa aja, Miss? Banyak banget, Pak. Di dalam karantina itu, apalagi karantinanya ini tahun ini adalah karantina Putra Putri Solo terlama. Oh, gitu. Jadi sebelumnya cuma 10 hari. 10 hari. Sekitar 10 hari. Oke, Tapi tahun ini kita hampir 2 minggu. Hampir 2 minggu. Berarti mungkin udah lebih ya, Pak, dari 2 minggu. Banyak banget. Paket komplit berarti ya. Dan kemudian apa nih benefit ya Misma dapatkan pada saat mengikuti event Putra Putri Solo kayak gitu. Wah, ini nggak bisa aku dapatkan nih di sekolah, diajarkan di sekolah, tapi di sini dapatkan apa aja? Yang nggak didapat dari tempat lain itu, apalagi dari sekolah ya, Pak. Itu adalah ngadi saliro ngadi busono. Oh, apa itu? Jadi ngadi saliro ngadi busono itu bagaimana kita berpenampilan cantik luar dan dalam. Oh, gitu. Jadi kita belajar gimana sih caranya jadi cewek, jadi perempuan yang anggun, terus cara berpakaian yang sopan, dan kita juga belajar pakai kebaya sendiri, Pak. Jadi pakai jarik sendiri. Kita belajar berbusana Jawa sendiri gitu. Jadi awalnya tuh saya benar-benar nggak bisa pakai jarik tuh, nol, nggak bisa. Lalu di situ diajarin gitu, gini loh pakai jarik itu, gini caranya. Sanggul juga, make up juga. Berarti mungkin kalau saya menilai lebih daripada beauty class ya. Kalau beauty class cuma pakai awal ya, mungkin pakai nulis alis ya, pakai alis ya gitu. Ini lebih dari itu ya, sampai mungkin itu hampir bisa saya bilang mungkin menurut saya ada 90% anak muda yang tidak bisa pakai jari. Iya. Termasuk saya. Iya. Teman-teman saya tuh nggak pada bisa. Yang bisa cuman paling yang mereka yang udah nari, yang udah basicnya nari itu bisa. Tapi orang tuanya punya persewaan mungkin ya, jadi bisa. Mungkin. Itu oke. Jadi dan setelah itu berarti ilmu yang luar biasa di sana ya. Terutama itu apa tadi diulangi? Ngadi saliro ngadi busono. Ngadi saliro ngadi busono itu ya. Jadi poin plusnya itu. Nah, selama karantina pasti banyak yang dipelajari toh. Apa yang paling sulit menurut Misma nih? Aku tuh pribadinya gini loh, Pak. Disuruh gini, aduh sulit banget itu. Itu apa itu? Yang paling sulit 5S. Oh, apa itu? 5S itu senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Oh gitu. Itu sebenarnya kayak simpel banget kan, Pak. Tapi itu disuruh ngelakuin tuh tiap hari. Mau keadaannya capek, mau lagi bad mood, mau lagi sedih, itu tuh harus 5S. Kamu di depan orang itu harus tahu gimana caranya menempatkan diri yang baik. Nggak boleh kelihatan capek, nggak boleh kelihatan lagi sedih, nggak boleh. Iya. Itu sih susah banget. Susah banget soalnya di acara mulai karantina mulai jam berapa itu? Karantina saya morning session itu jam 7 pagi. Jam 7 sampai selesai? Selesai itu ada sesi terakhir yaitu sesi koreo, itu catwalk, itu jam 10 malam. Lanjut ada evaluasi malam sampai jam 11. Jam 12 saya baru bisa tidur. Oh gitu. Bayangkan ya, jam 7 sampai jam 12 harus Misma iya Pak. Iya, ketemu orang di jalan, kalau kita lagi open class gitu, lagi jalan keluar gitu harus tetap ada bapak-bapak, ada ibu-ibu gitu. Mari Pak, mari Bu, gitu. Capek hati ya. Padahal sudah pakai serempang mungkin ya kejadian ini pakai serempang. Terus Putra Putri Solo ya, iya Bapak. Ketemu saya, Putra Putri Solo, iya Bapak. Putra Putri, dibaca Pak, dibaca ya. Nggak boleh kayak gitu ya. Jadi tetap harus dijawab ya. Oh iya Pak, iya Pak, gitu ya. Sambil batinnya nih, ini Bapak nggak bisa baca ya. Lama banget gitu. Oke ya, jadi 5S itu yang paling sulit soalnya itu harus di semua situasi seperti itu. Oke.
ada cerita yang nggak terlupakan nggak selama karantina atau kisah konyol seorang Misma di sana? Ada ya. Jadi gimana ya Pak, saya itu anaknya kan ya tadi yang saya bilang pas awal tadi, saya itu paskibraka. Saya nggak pernah tuh pakai high heels. Oh gitu. Sepatu hak tinggi itu nggak pernah. Saya punya aja nggak. Nah makanya itu waktu jadi finalis Putra Putri Solo tuh diwajibkan untuk setiap hari pakai high heels. Oh gitu. Jadi dari jam 7 sampai jam 12 itu pakai heels. Oh pakai heels. Dan itu saya udah menjebolkan 3 heels. Bukan heels saya. Iya. Heels minjem lalu saya jebolin. Iya. Oh karena gitu. kaki saya tuh nggak tahu ya Pak kenapa. Kayak nggak mau gitu. Dipakein sepatu cantik-cantik tuh kayak susah gitu. Kayaknya nggak bukan sepatunya ya. Mungkin kamu memperlakukan high heels itu seperti sepatu PDL ya, kayak passion. Kamu mungkin tapi jalannya nggak langkah tegap maju jalan kan? Enggak kan? Pastinya enggak. Saya jalannya susah apalagi susah. Oh, enggak. Pakai kejeglong gitu enggak ya? Kaki saya sempat bengkak kok. Oh, sampai bengkak. Iya, gara-gara itu keseringan pakai heels. Yes, oke. Jadi pilih lebih baik pakai PDL daripada heels. Iya. Pastinya. Tapi karena ini tuntutan. Tuntutan ya harus belajar. Iya, kita harus belajar. Nah, itu kita juga apapun ya kita harus selalu tambah plus ya. Tambah ilmu, harus tambah belajar. Mau tadinya paskibraka yang harus tegas, di Putri Solo harus halus sekali ya, sehalus Putri Solo. Betul. Tapi Putri Solo itu Pak, walaupun halus ya image-nya, tapi kita itu waktu karantina tuh bener-bener disuruh cepet-cepet gitu. Jadi halus tapi ayo cepet gitu. Jadi dikasih waktu makan itu juga cuma 30 menit udah makan, plus ke kamar mandi, plus touch up makeup, plus sholat, itu harus cepet, buru-buru selesai, buru-buru pindah. Kalau nggak gitu ntar tetap jadi dimarahin kayak paski sama aja. Oke, jadi harus cekatan juga ya? Iya. Cekatan juga. Oke, jadi emang pribadi Solo halus dan cekatan begitu ditekankan seperti itu. Iya. Oke. Wah, menarik sekali ya obrolan kita di siang hari ini ya. Rupanya banyak sekali benefit yang bisa didapatkan kalau teman-teman ikut Putra Putri Solo 2022 ya. Jadi nanti kalau yang mungkin belum beruntung di 2022 bisa ikut di 2023. Ya. Betul sekali. Luar biasa. 16 itu ketemu itu pasti ada banyak tokoh dong. Ya. Ada banyak. Siapa saja dan apa yang membuat Misma itu excited sama beliau? Jadi ada banyak ya Pak, tokoh-tokoh yang kami temui itu ada Pak Wali Kota, Pak Gibran. Oh, Mas Gibran. Iya, Mas Gibran. Lalu ada Wakil Wali Kotanya, Pak Teguh. Lalu ada Gusti-Gusti di Keraton Kasunanan, Surakarta maupun di Puramangkunegara. Jadi yang awalnya kita nggak punya akses buat ketemu sama beliau-beliau ini. Bener. Susah banget kan Pak mau ketemu sama Kanjeng Gusti yang ada di dalam keraton tuh acara apa lagi kalau bukan Putra Putri Solo gitu. Kita tuh yang anak remaja biasa aja bisa tatap muka langsung sama beliau-beliau ini tuh kayak oh ternyata gini ya anggunnya, auranya orang keraton yang benar-benar orang Solo. Itu tuh beda banget. Kamu ngomong gitu merinding lah. Jadi aku membayangkan karena jujur saya belum pernah bertemu ya dengan itu. Jadi jadi membayangkan rasanya beda banget. Beruntung sekali ya gitu kita ya. Kita nggak pakai alas kaki, masuk ke keraton, pakai busana kebaya lengkap, pakai sanggul. Benar-benar menghormati adat istiadat yang ada di sana. Mau ketemu aja harus ada tata caranya. Itu gitu. Kayak kapan lagi kalian bisa kayak gini? Oh gitu ya. Jadi bisa diceritakan sedikit kalau ketemu sama Kanjeng itu bagaimana? Jadi ya sikap itu kita. Iya, itu tadi Pak. Mulai dari busana dulu. Pakai kebaya lengkap. Yang cowok juga pakai beskap lengkap. Riasannya juga harus lengkap. Kita juga nggak pakai alas kaki karena masuk ke sana. Asalnya tinggal di luar. Terus habis itu masuk ke sana, kita harus namanya uluk salam ya. Jadi kita salam dulu. Permisi ya, permisi. Mohon izin, kami masuk ke sini dengan tujuan yang baik, mau belajar, mau bertemu, mau lebih menjadi orang Solo yang ngerti budaya Solo, budaya di keraton itu gimana. Lalu ya kita bertemu masuk ke ruangan yang sudah ada Kanjeng Gusti di sana. Lalu sebenarnya orang-orangnya itu ramah Pak, maksudnya gitu ya? nggak
nggak semenakutkan itu Oh, kalau gitu udah ya. ketemu. Ketemu Tapi ya. pas awalnya itu pas mau masuknya tuh kayak nanti mau ngomong apa gitu, nggak bisa bahasa Jawa yang halus ya. tapi ternyata kanjeng-kanjeng Gusti di sana, terus putra putrinya juga itu ternyata bicara juga pakai bahasa Indonesia yang non formal, jadi kayak iya. kita sehari-hari kayak gini aja, cuman gitu. memang auranya aja yang beda. Gitu ya. Oh ya. Jadi luar biasa ya. Saya kira mungkin awalnya kalau kita mau ketemu dengan raja ya gitu kan, apalagi di Solo ya, di Jawa harus pakai kromo halus seperti itu. Ya sendiko juga gitu. Sendiko dawuh Gusti kayak gitu. Enggak, ternyata semakin berkembangnya zaman tadi ya Pak ya, semakin modernnya sekarang ini, jadi di dalam keraton pun juga sudah mulai aware dengan anak-anak muda, jadi obrolannya juga udah biasa aja. Berarti luar biasa ya beliau-beliau ini ya. Ya berarti sangat tahu bagaimana ini menyambut teman-teman anak-anak muda dari putra putri ya. Soalnya kalau bukan kita sebagai anak muda, siapa lagi ya untuk melestarikan budaya, terutama karena PPS ya, Putra Putri Solo, berarti budaya yang ada di Solo. Setelah mengikuti seleksi, kemudian ada karantina, kemudian finalis menjadi di malam penganugerahan ya, itu kemudian selesai. Apa nih pembelajaran yang bisa Misma ambil setelah mengikuti ini? Apa yang ini harus aku rubah dari diri aku harus jadi seperti ini? Apa pembelajaran apa yang menurut Misma aku harus jadi yang lebih baik apa? Kalau menurut saya itu karena ini saya baru cukup menjadi finalis ya Pak, belum bisa membawa Selempang juara, belum juga bisa mendapatkan piala juara. Jadi yang saya pelajari itu apapun yang kita lakukan menurut kita baik, menurut kita sudah baik, menurut kita sudah maksimal, tapi ternyata di luar itu masih banyak orang-orang yang lebih lagi usahanya dari kita. Jadi kita tuh nggak boleh puas sama usaha kita sendiri, sama apa yang kita udah dapat itu di luar tuh masih ada orang yang lebih dari kita. Kayak peribahasa Pak, di atas langit masih ada langit. Betul sekali. Jadi kalau menurut saya tuh saya udah udah deh, tapi kok masih belum ya, ternyata masih banyak saya kurangnya. Ternyata sekarang saya baru lihat, ternyata saya kurang begini, saya kurang begitu. Teman saya mempunyai kelebihan yang lain yang mungkin belum saya punya. Jadi itu tadi ya, kita nggak boleh sombong ya, nggak boleh takabur, masih di atas langit masih ada langit gitu. Jadi tapi menurutku sudah jadi finalis itu semuanya sudah jadi juara menurut saya. Ya karena sulitnya ya, kalau teman-teman tahu ya, seleksi di Putra Putri Solo itu di sini tuh menjadi ajang yang menjadi ajang paling prestisius yang anak muda di kota Solo, dan itu yang daftar pun itu juga kalau nggak punya bakat, nggak punya keberanian, udah terseleksi alam lah ya, nggak mau lah aku seperti itu. Dan itu Misma ya, salah satu mahasiswi IHS itu bisa sampai menjadi finalis, menjadi 10 besar ya, 10 besar pasang ya, yang sampai di titik akhir meskipun belum juara. Menurut saya kamu sudah juara Misma. Terima kasih. Ini membahas tentang enggak juara ya. Jadi ini info aja buat teman-teman. Kalau kalian mau mendaftar nih jadi Putra Putri Solo tahun depan. Jadi Putra Putri Solo itu walaupun seperti saya ini, saya hanya menyandang gelar sebagai finalis, tetapi sudah tidak diizinkan untuk mengikuti ulang Putra Putri Solo tahun depan. Karena apa? Karena itu yang menunjukkan bahwa kita ini semua adalah pemenang, kayak yang dibilang sama Bapak tadi. Bener kan? Apa kata saya benar, soalnya susah untuk sampai 10 besar ya. Kalau saya mau masuk Putra Solo itu sudah mungkin baru lihat saya nggak ikut ya, apa ini ya, ini apa sih kamu apa ini ya. Tapi Misma ini bisa sampai ke finalis ya, berarti luar biasa ini ya. Ini pertanyaan yang sama setiap karena IHS di tahun ini sudah ada 2 ya. Kemarin ada Merlin yang Mas Mbak di Boyolali, kemudian ada Misma ya, yang finalis Putra Putri Solo yang bisa mengharumkan nama IHS ya. Jadi untuk teman-teman yang mau mengikuti jejak Mbak Merlin atau Mbak Misma bisa join di IHS, karena
sebentar lagi pendaftaran mau ditutup loh. Kalian harus masuk IHS. Iya. Oke, kita kembali lagi lah. Ini bagaimana menurutmu sebagai pemuda ya atau generasi milenial ya, ini untuk melestarikan atau mensukseskan pariwisata di Indonesia? Jadi menurut saya Pak, pariwisata di Indonesia ini sedang dalam masa recovery ya. Dalam masa pemulihan dari kemarin itu sempat redup karena pandemi COVID-19 ya. Jadi sekarang saya sendiri, kami sebagai pemuda, sebagai generasi milenial, itu saya harap kami bisa memperkenalkan lebih luas lagi pariwisata Indonesia ke dunia luar, karena kami pasti punya sosial media pribadi. Pasti bisa memperkenalkan lebih mudah. Nah, apalagi sekarang pariwisata Indonesia itu sudah ada sertifikat CHSE Pak. Oh gitu ya. Iya, itu Clean Safety Healthy Environment. Oke, jadi aman jadi ya. aman. Jadi kita harus mempublikasikan juga ke orang umum kalau ini loh pariwisata Indonesia sudah aman dan nyaman untuk dikunjungi. Oke. Gitu. Ya, dan untuk Misma khususnya ada yang ada di Solo. Solo ya. Jadi sudah aman semuanya, pariwisata aman. Solo itu banyak sekali destinasi wisatanya. Jadi untuk teman-teman yang mau kuliah di Solo, di HS terutama ya, itu bisa banget untuk bisa mampir-mampir ke destinasi-destinasi wisata yang ada di kota Solo. Betul gitu. sekali. Oke, yang terakhir nih pesan dan motivasi untuk teman-teman yang lain yang mungkin mau ikut PPS atau untuk memotivasi teman-teman, atau kemarin terima kasih untuk yang sudah mendukung Wisma, boleh dicurahkan di sini. Oke. Terima kasih ya Pak. Jadi untuk pesan saya untuk yang berminat atau ingin nih, pengen gitu daftar Putra Putri Solo tahun depan, pesan dari saya itu jadi diri sendiri. Jadi diri sendiri tapi dengan versi yang lebih baik. Jadi jangan coba buat jadi orang lain. Jadi aja diri sendiri, tunjukkan versi terbaik dirimu. Lalu untuk yang sudah mendukung saya sampai saya ada di titik ini, terkhusus dari seluruh keluarga besar IHS, saya mengucapkan terima kasih atas supportnya, atas semangatnya, atas doanya, dan sekali lagi saya mohon maaf, saya belum bisa menjadi salah satu nominasi juara di Putra Putri Solo, tetapi saya berjanji, walaupun saya hanya menyandang gelar sebagai finalis, saya akan tetap melaksanakan tugas saya dengan baik. Saya akan tetap berkontribusi untuk kemajuan pariwisata Kota Solo. Saya akan berusaha untuk menjaga nama baik IHS dengan baik juga Pak. Oke, terima kasih Wisma. Sama-sama. Ya Allah ya, luar biasa ya, dan tidak perlu minta maaf karena Wisma sudah melakukan yang terbaik dan kita tahu itu, dan kita juga terima kasih sudah diharumkan namanya. Sama-sama. Ya, bahwa Wisma ini adalah salah satu mahasiswi di IHS. Oke, terima kasih waktunya. Ya, ini kita culik ya di sela-sela kuliah tadi. Iya, betul sekali. Oke, untuk teman-teman sahabat podcast IHS, itu tadi kebersamaan kita dengan Wisma luar biasa, banyak sekali nilai-nilai yang bisa kita dapat di sesi hari ini ya. Oke, jangan lupa untuk subscribe dan juga follow ya. Follow akun Instagram ada, TikTok ada, Facebook ada ya. Betul. Untuk kalian lebih tahu ya apa info-info. Benar, info-info yang ada di IHS. Betul ya. Sekali. Iya, dengan kata kuncinya adalah IHS Solo atau IHS Indonesia. Oke, saya Rian Pristani pamit undur, dan saya Miss Maimunah Nurmasari. Iya. Oke, kita ketemu di podcast selanjutnya ya. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah.